selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyoman Dwipa, kekasih dari Nyi Ayu Tantri, berhadapan-hadapan bertemu dengan seorang kakek yang menawarkan untuk mengajarinya ilmu silat. Siapakah kakek itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dalam seru-serunya pertempuran antara ular melawan manusia itu, tiba-tiba terdengarlah seruan. "Sobat, bertahanlah terus, aku akan membantu." Baru saja seruan itu berakhir, maka di situ muncullah seorang pemuda berpakaian biru. Di tangan kanannya ada seikatan jerami tebal yang ujungnya dibakar. Kobaran api jerami ini membuat puluhan ular hitam berbelang kuning ini menjadi terbirik-birik ketakutan. Tapi tidak semua binatang itu lari. Puluhan lainnya menyerbu pemuda baju biru ini. Si pemuda menghadapinya dengan tenang-tenang saja. Di tangan kiri pemuda ini ada sebatang tongkat kecil terbuat dari bambu kuning. Dengan memutar-mutar tongkat kecil itu, maka setiap ular yang berani mendekatinya pasti akan mati dalam keadaan tubuh terkuntung-kuntung. Hebat sekali permainan tongkat bambu kuning si pemuda. Hingga dalam tempo yang singkat, puluhan ular hitam berhasil dimusnahkannya. "Wah, hebat," kata pemuda yang pertama dalam hati, lalu menyambar pakainya dengan cepat, mengenakannya, kemudian bersama pemuda baju biru terus memusnahkan ular-ular yang mengamuk itu. Lebih dari separuh ular hitam berbelang kuning yang ada di tempat itu telah musnah menemui kematiannya. Sementara itu, dalam berlangsungnya pemusnahan binatang-binatang tersebut, terjadilah perkenalan antara kedua pemuda. "Namaku Nyoman Dwipa," kata pemuda pakaian biru seraya sebatkan tongkat bambu kuningnya. 2 ekor ular rubuh dengan kepala pecah. "Dari mana ular sebanyak ini? Dan bagaimana kau sampai diserang mereka?" "Aku kan sedang asik-asikan mandi," menerangkan pemuda berpakaian putih. "Ketika menyelam dan muncul di atas air danau, kulihat puluhan ekor ular, entah dari mana datangnya, berenang menyerangku. Sewaktu aku naik ke daratan, ternyata puluhan binatang itu telah menungguku pula di sana." "Gila betul. Kau belum menerangkan namamu, sobat?" seru pemuda baju biru. Namaku Wiro Sableng." "Kau bukan penduduk sini agaknya?" "Betul," sahut pemuda baju putih yang bukan lain dari pendekar 212 Wiro Sableng adanya. "Terima kasih ya atas pertolonganmu, Nyoman. Ular-ular ini benar-benar gila betul," seru Nyoman Dwipa yang melihat bagaimana binatang itu masih terus menyerbu mereka dengan beraninya. "Sebaiknya mari kita tinggalkan tempat ini." Bagaimana Nyoman Dwipa sampai berada di tempat itu? Baiklah, kita tuturkan sedikit. Sebagaimana yang telah diceritakan, sewaktu jatuh ke dalam jurang, Nyoman Dwipa telah diselamatkan oleh seorang kakek-kakek sakti bernama Menak Putuwengi. Orang tua ini kemudian mengambil pemuda itu menjadi muridnya. Setelah 3 bulan lebih menggembleng Nyoman Dwipa, maka boleh dikatakan pemuda itu sudah menguasai pelajaran silat ilmu tongkat si kakek. Cuman tentu saja dia mesti banyak berlatih agar mencapai tingkat kesempurnaan. Memasuki pertengahan bulan yang keempat, Menak Putuwengi mengizinkan muridnya untuk pergi mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian kekasihnya dan Ikrambangan serta beberapa penduduk Kelungkung lainnya.
Menak Putuwengi juga memberi nasihat agar pemuda itu jangan terlalu mengikuti nafsu dendam kesumat, dan kalau bisa jangan menurunkan tangan maut terhadap siapapun selagi masih ada jalan penyelesaian yang baik. Demikianlah, maka Nyoman Dwipa dengan bekal ilmu kepandaian yang dipelajarinya dari Menak Putuwengi meninggalkan tempat kediaman si orang sakti yang nyatanya masih hidup. Jadi tidak benar seperti yang diduga dunia luaran bahwa kakek-kakek sakti itu telah meninggal dunia. Menak Putuwengi sebenarnya sudah jemu dengan persoalan-persoalan duniawi. Karena itulah dia mengundurkan diri dari dunia persilatan, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan-kesalahan di masa mudanya, serta memperdalam ilmu silat, ilmu kesaktian, dan kebatinan di dalam gua di dasar jurang itu. Dalam perjalanannya menuju Denpasar, pemuda itu sengaja melewati hutan belantara, mengambil jalan singkat agar lebih lekas sampai ke tempat tujuan. Karena melewati rimba belantara itulah, maka dia sampai bertemu dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Mulanya, dia merasa heran dan kaget sewaktu menyaksikan seorang pemuda berambut gondrong, basah kuyup, dalam keadaan bertelanjang bulat, bertempur melawan ratusan ekor ular yang sebesar-besar betis. Dilihat pada gerakan-gerakan serta pukulan-pukulan yang dilancarkannya dalam memusnahkan binatang-binatang itu, nyatalah dia memiliki kepandaian tinggi. Tapi mengapa sampai bertempur bertelanjang bulat begitu rupa? Nyoman tidak tahu bahwa sewaktu diserang, Wiro tengah mandi dalam danau. Sebenarnya, Nyoman Dwipa maklum bahwa tanpa dibantu pun, pemuda yang bertelanjang itu pasti akan sanggup memusnahkan semua ular yang menyerbunya. Tapi bukankah lebih baik dia turun tangan menolong saya mempraktekkan ilmu tongkat yang dipelajarinya dari Menak Putuwengi? Maka setelah mengumpulkan lalang serta jerami kering dan membakarnya dengan tongkat bambu kuning di tangan kiri, Nyoman Dwipa menyerbu ke dalam pertempuran binatang melawan manusia itu. "Wiro, ayo kita tinggalkan tempat ini," kata Nyoman Dwipa kembali. "Tunggu dulu sobat," saut Wiro Sableng. "Aku mempunyai firasat bahwa ular-ular ini bukan binatang biasa. Mungkin binatang jadi-jadian, mungkin pula ada pemiliknya. Bagaimana kalau kita selidiki sama-sama?" Baru saja Wiro berkata begitu, maka dari dalam hutan mengumandanglah suara bentakan menggeledek. "Manusia-manusia kotor dari mana yang berani membunuh binatang peliharaanku?" Wiro mengeluarkan suara besiul dan berpaling pada Nyoman Dwipa. "Nah, apa kataku kan?" ujarnya. Begitu bentakan lenyap, maka dari dalam hutan belantara keluar seorang laki-laki yang memiliki tampang dahsyat. Kepalanya panjang, kening menjorok ke depan, sedang leher kecil singkat. Rambutnya hitam legam, tapi cuma sedikit tumbuh di atas batok kepalanya. Kulit mukanya berwarna hitam dan berminyak, hingga bila disorot sinar matahari, mukanya itu jadi berkilat-kilat. Jika dibandingkan dengan ular, tampang manusia ini memang hampir tidak ada bedanya. Dia mengenakan pakaian berbentuk jubah yang terbuat keseluruhannya dari kulit ular. Yang dahsyatnya, di lehernya melilit 2 ekor ular besar yang sudah mati dan dikeringkan. Begitu sampai di hadapan Wiro Sableng serta Nyoman Dwipa dan melihat puluhan ekor ular musnah berkaparan di mana-mana, marahlah manusia yang punya tampang macam ular itu. "Laknat, tentu kalian sudah bosan hidup, berani membunuh binatang peliharaanku." Sementara Wiro dan Nyoman masih sibuk menghadapi ular-ular hitam berbelang kuning, maka manusia aneh itu telah menyerbu dan membagi serangan pada kedua pemuda itu. Wiro dan Nyoman kaget bukan main karena serangan si orang aneh sebelum sampai sudah didahului oleh sambaran angin yang sekaligus mengarah 12 jalan darah kematian di tubuh pemuda-pemuda itu. Baik Wiro maupun Nyoman Dwipa cepat-cepat melompat menyelamatkan diri. Siapakah manusia aneh yang baru muncul dari rimba belantara dan mengaku sebagai pemelihara ular-ular yang menyerang kedua pemuda itu? Di Bali, namanya belum dikenal karena dia seorang pendatang dari Pulau Jawa yang diam-diam menyelusup ke pulau untuk masuk tertentu. Ki Sawer Balang Nipah, demikian nama orang ini. Selain memiliki ilmu silat yang tinggi,
juga telah memelihara 300 ekor ular hitam belang-belang kuning yang sangat berbisa. Tentu saja dia menjadi marah setengah mati ketika menyaksikan bagaimana dua orang pemuda tak dikenal yang berani membunuh binatang-binatang peliharaannya. Maka dengan serta-merta dia melancarkan satu jurus serangan yang dahsyat, yaitu yang bernama Dua Raja Ular Menyerbu ke Langit. Kehebatan jurus serangan ini sudah kita ketahui di muka, yaitu sebelum pukulan sampai, sambaran angin telah mendahului menggempur 12 jalan darah kematian di tubuh kedua pemuda. Dengan melancarkan serangan hebat itu, Ki Sawer Balang Nipah bermaksud untuk membuat pemuda-pemuda itu konyol sekaligus detik itu juga. Apakah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dan Nyoman Dwipa bisa menghadapi Ki Sawer Balang Nipah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.